Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua dimanapun dan kapanpun kalian menonton video pembelajaran ini. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Cahyani Pangestuti SEMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Resiko Bisnis. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai pengendalian resiko bisnis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama terdiri dari Robaah Thoibah ya, dengan NIM belakang 183, lalu Nazlah Ramawati dengan NIM belakang 020, Intan Novitasari dengan NIM belakang 023, lalu ada Triana Wulandari Ningsi dengan NIM belakang 026. Baik, selanjutnya ada learning objective atau tujuan dari materi video ini, yaitu pertama ada definisi tujuan dan manfaat pengendalian risiko, yang kedua ada teori risiko, lalu yang ketiga ada macam-macam metode pengendalian risiko, yang keempat studi kasus perusahaan dalam pengendalian risiko. Baik, definisi dari pengendalian risiko. Risiko dapat dipahami sebagai suatu bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan keputusan yang dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat itu. Menurut Joel G., Siegel, dan J. Kasim, mereka menjelaskan tentang pengertian analisis risiko adalah proses pengukuran dan menganalisis risiko disatukan dengan keputusan keuangan dan investasi. Jadi, jika ditarik kesimpulan, yang dimaksud dengan pengendalian risiko adalah kegiatan yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dan dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Atau lebih singkatnya adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan dari perusahaan dari kerugian. Nah, ini pengendalian risiko menurut para ahli. Ini ada pengertiannya beberapa dari Earl P. Strong. Pengendalian merupakan sebuah prosedur yang menyesuaikan beberapa unit yang ada di perusahaan supaya terlaksana sesuai dalam ketentuan rencana. Lalu menurut Harold Scons, pengendalian merupakan proses mengukur serta mengevaluasi cara kerja karyawan supaya menjadi visi serta rencana perusahaan yang direncanakan tepat sasaran. Selanjutnya ada dari Arif Suwadi yang menyatakan bahwa terkait pengendalian manajemen yang berarti upaya dalam memastikan potensi perusahaan dikelola dengan efisien serta efektif sehingga tercapainya sasaran bisnis. Sedangkan efisiensi didefinisikan yaitu mampu dalam mengelola untuk melakukan hal dengan tepat. Baik, selanjutnya ini akan dibacakan oleh teman saya, Triana. Baik, selanjutnya itu ada tujuan pengendalian risiko. Yang pertama itu ada melindungi perusahaan, di mana perusahaan memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Lalu yang kedua ada membantu pembuatan kerangka kerja, di mana perusahaan membantu dalam proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya ada mendorong manajemen agar proaktif, mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko. Lalu selanjutnya ada sebagai peringatan untuk berhati-hati, mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kinerja perusahaan, membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko atau risk map. Next. Selanjutnya ada manfaat pengendalian risiko. Yang pertama ada menjamin pencapaian tujuan. Yang kedua ada meminimalkan kemungkinan bangkrut. Yang ketiga meningkatkan keuntungan perusahaan. Lalu yang terakhir
Yang keempat ada memberikan keamanan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada teori risiko. Untuk resiko yang tidak bisa dihindari, organisasi perlu melakukan pengendalian resiko. Pengendalian resiko ini dilakukan dengan menggunakan dua dimensi, yaitu probabilitas dan severity. Pengendalian resiko bertujuan untuk mengurangi probabilitas munculnya kejadian, mengurangi tingkat keseriusan, severity, atau keduanya. Menurut teori domino, teori ini mengatakan bahwa kecelakaan bisa dilihat sebagai urutan 5 tahap sebagai berikut. Yang pertama itu lingkungan sosial dan bawaan yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu. Yang kedua, personal fault, kesalahan individu, di mana individu tersebut tidak mempunyai respon yang tepat dalam situasi tertentu. Lalu yang ketiga ada unsafe, ini merupakan tindakan berbahaya atau kondisi fisik yang berbahaya. Lalu yang keempat ada kecelakaan, yang kelima ada cedera. Selanjutnya menurut rantai risiko, menurut Markhofer 1987, risiko yang muncul bisa dipecah ke dalam beberapa komponen, yaitu yang pertama ada hazard, kondisi yang mendorong terjadinya risiko. Yang kedua, lingkungan di mana hazard tersebut berada. Yang ketiga, interaksi hazard dengan lingkungan. Yang keempat, hasil dari interaksi. Lalu yang kelima, ada konsekuensi dari hasil tersebut. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh Karobah. Saya Ya, baik, terima kasih. Kemudian kita masuk ke dalam metode penanganan risiko. Dalam pengendalian risiko atau risk control ini merupakan sebuah aksi dalam upaya menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Dalam pendekatan ini, risk control sendiri dibagi menjadi 5 macam metode. Yang pertama ini mencegah terjadinya resiko, lalu yang kedua ini ada mengendalikan kerugian, yang ketiga ada pemisahan, yang keempat ada kombinasi atau pooling, dan yang ketiga adalah pemindahan risiko. Untuk yang pertama ini, mencegah terjadinya risiko ini merupakan sebuah cara mengontrol suatu risiko dengan menghindari dan menjauhi orang, harta, atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan cara menolak mempunyai dan melakukan kegiatan tersebut meskipun kegiatan itu bersifat sesaat. Kemudian yang kedua ini segera menghentikan kegiatan ketika sudah mengetahui adanya risiko, atau bisa juga dengan dikembalikannya risiko yang terlanjur diterima. Dalam hal ini, menghindari risiko berarti menghilangkan risiko tersebut. Kemudian metode penanganan risiko yang kedua adalah mengendalikan kerugian. Nah, dalam mengendalikan kerugian ini bisa dilakukan seperti merendahkan kesempatan untuk terjadinya kerugian, meminimalisir keparahan apabila kerugian tersebut telah berlangsung, lalu dilihat dari lokasi daripada kondisi-kondisi yang mau dikendalikan dan dalam pemilihan waktunya. Kemudian metode penanganan risiko yang keempat ini ada pemisahan. Pemisahan ini merupakan pendekatan untuk memperbaiki kemampuan perusahaan dalam meramalkan kerugian yang akan dialami. Cara yang digunakannya yaitu dengan cara mengurangi jumlah kerugian pada satu peristiwa dengan menambah banyaknya independent exposure unit. Dengan begitu, probabilitas perkiraan kerugian pun akan menurun atau mengecil. Kemudian metode penanganan risiko yang keempat ini adalah kombinasi. Pendekatan ini tuh dilakukan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami perusahaan dapat diramalkan, sehingga dapat mengurangi risiko tersebut. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan cara menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan. Dan metode penanganan risiko yang terakhir yaitu pemindahan risiko. Proses pemberian tanggung jawab untuk menanggung konsekuensi dari suatu risiko atau subrisiko tertentu kepada pihak eksternal perusahaan, mitra bisnis, atau manajemen perusahaan. Alokasi risiko kepada mitra bisnis ini dilakukan melalui perjanjian kerja. Kemudian kita masuk ke metode metode pembiayaan risiko. Tadi kan kita sudah masuk ke metode penanganan risiko ini ada 5 macam, sedangkan dalam metode pembiayaan risiko ini
Terdapat dua macam saja. Ya, yang pertama ini pemindahan risiko diikuti pembiayaan fisik, dan yang kedua ini menanggung risiko. Eh, Pemindahan risiko diikuti pembiayaan atau risk financing transfer ini diperlukan anggaran yang tinggi, di mana anggaran tersebut digunakan untuk membayar kerugian yang berkaitan dengan risiko. Apabila nantinya kerugian itu sungguh terjadi pada perusahaan, risk financing transfer ini bisa digunakan dengan cara yang pertama, yaitu ada transfer risiko pada perusahaan asuransi, dan yang kedua ada transfer risiko pada perusahaan lain yang bukan perusahaan asuransi atau non-asuransi. Next. Lalu metode pembiayaan risiko yang kedua ini ada menanggung risiko. Umumnya, menanggung risiko ini merupakan cara yang sering digunakan digunakan yaitu penanganan risiko adalah penanggungan sendiri oleh perusahaan yang berkaitan, karena sumber anggarannya diusahakan oleh perusahaan yang berkaitan. Penanggungan secara mandiri dapat bersifat pasif atau tidak ada rencana, dan juga dapat bersifat aktif yang sesuai rencana. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Ropa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus PT Jiwasraya. Manajerial PT Asuransi Jiwasraya mengatakan adanya unit di perusahaan yang tidak melaksanakan manajemen risiko secara maksimal. Kejadian yang dialami Jiwasraya itu dinilai menjadi hal untuk membuat perbaikan serta mengembalikan keyakinan masyarakat. Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso menjelaskan mengenai manajemen baru perusahaan mengidentifikasi terkait hal dalam melaksanakan pengelolaan risiko yang kurang maksimal. Keadaan tersebut membuat masalah gagal bayar tak terkendali di bulan Oktober 2018. Di perusahaan, kami menemukan banyaknya divisi dalam mengelola risiko yang kurang maksimal, seperti pada saat menginvestigasi yang kurang bijak, sehingga sangat diperlukan adanya kerangka kerja Governance Risk Compliance atau GRC, ujar Mahelan pada 14 April 2021. Lalu menurut Direktur, penyebabnya terjadi gagal bayar serta modal yang menurun menjadi 38,7 di perusahaan karena faktor dari tata kelolanya. Hal ini mempengaruhi industri asuransi. Direktur juga mengukur permasalahan di perusahaan dapat menjadi awal dalam perbaikan di industri asuransi. Sisi yang perlu ditegaskan yaitu menerapkan kerangka kerja GRC yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga terdapat integrasi dan mengantisipasi konflik yang berkepentingan. Dilihat pada case Jiwasraya, para pelaku industri serta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga mengimplementasikan manajemen aset dan liabilities yang sudah ditetapkan. Pengukuhan tata kelola sangat diperlukan supaya tumbuh kembang industri lebih maksimal. Kemudian harus melakukan antisipasi serta beradaptasi dengan transformasi yang diakibatkan coronavirus. Katanya, ia berpendapat coronavirus memberikan dampak pada segi kinerja asuransi jiwa. Direktur mengukur adanya klaim yang menaik dalam beberapa tahun terakhir, kurang lebih diakibatkan oleh kasus Jiwasraya. Lalu tahun 2020 banyak klaim naik hingga mencapai 149,2 triliun akibat dari coronavirus yang membuat masyarakat memerlukan uang. Kondisi gagal bayar juga membuat masyarakat khawatir yang kemudian menarik uangnya. Pengaruh kasus gagal bayar juga mempengaruhi pertumbuhan penetrasi asuransi jiwa, serta mengakibatkan resiko nama baik. Maka dari itu, pembaruan sangat diperlukan, ujar Mahelan. Selanjutnya kesimpulannya dari ini yaitu pengendalian risiko adalah kegiatan yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Tujuan dari pengendalian risiko ini adalah untuk melindungi perusahaan, membantu pembuatan kerangka kerja, mendorong manajemen agar proaktif, sebagai peringatan untuk berhati-hati dalam perusahaan, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Adapun manfaat dari pengendalian risiko ini yaitu agar menjamin pencapaian risiko dalam perusahaan, meminimalkan kemungkinan bangkrut,
dan meningkatkan keuntungan perusahaan serta memberikan keamanan pekerjaan. Selain itu, ada teori risk domino dari Heinrich tahun 1959 mengatakan bahwa kecelakaan bisa dilihat sebagai urutan 5 tahap. Yang pertama, lingkungan sosial dan faktor bawaan yang menyebabkan seorang berperilaku tertentu. Terus kedua adalah kesalahan individu, ketiga ada unsafe act or physical hazard, yang keempat ada kecelakaan, dan yang kelima adalah cedera. Kemudian ada metode pengendalian risiko, yaitu ada risk control dan risk finding. Dalam penanganan risiko atau risk control ada 5 tahapan, diantaranya yaitu menghindari risiko, pengendalian kerugian, pemisahan, kombinasi atau pooling, dan pemindahan risiko. Sedangkan dalam metode risiko keuangan terdapat pemindahan risiko disertai pembiayaan atau risk financing transfer dan menanggung risiko atau risk retention. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Intan yang telah memaparkan studi kasusnya. Tibalah kita di penghujung pemaparan materi ini. Dan ini baik ada referensi yang kita gunakan juga pada materi pengendalian risiko bisnis. Untuk saat ini, semoga materi ini dapat bermanfaat dan kalian dapat mempraktikkan di lapangan dalam mengendalikan risiko bisnis. Saya perwakilan dari kelompok 5, mengucapkan maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.